Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman, kuliah di Universitas Paramadina Jakarta, jurusan Magister Ilmu Komunikasi Politik. Dalam memenuhi tugas UTS, Komunikasi Pemerintah, saya akan mencoba menguraikan dan membahas mengenai komunikasi pemerintah terkait kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia secara resmi dicabut oleh FIFA sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan digelar pada 20 Mei sampai 1 Juni 2023. Jadi salah satu latar belakang mengapa kemudian FIFA melakukan pencabutan status tuan rumah Indonesia oleh FIFA dikarenakan dalam surat resmi dicantumkan oleh FIFA di situs resminya menyebut bahwa kondisi Indonesia tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya Piala Dunia U20. Namun FIFA sampai hari ini belum menjelaskan secara detail apa yang disebut kondisi yang tidak memungkinkan sehingga Indonesia harus dibatalkan menjadi host Piala Dunia U20. Dan ini menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan silang pendapat yang berbeda antara banyak kubu di Indonesia dan membuat masyarakat terbelah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang utama, terutama soal pemerintah dalam hal ini PSSI tidak menjelaskan secara detail kepada publik mengenai mengapa alasan sebenarnya FIFA membatalkan Indonesia. Apakah karena kemudian adanya penolakan dari timnas Israel, adanya penolakan timnas Israel oleh berbagai kalangan di Indonesia. Misalnya Gubernur Bali Iwayan Koster sempat mengirim surat penolakan kepada Menpora mengenai ditolaknya timnas Israel. Dan adanya penolakan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal Israel. Apakah gara-gara ini? Ataukah justru kemudian publik bertanya, apa memang fasilitas atau infrastruktur yang disediakan Indonesia sudah siap untuk menyambut event besar ini? Atau yang ketiga, pemerintah Indonesia diduga gagal melakukan negosiasi internasional dengan FIFA yang kebetulan terjadi konflik kepentingan di daerah sendiri, yaitu tentang timnas Israel. Nah, karena tidak dijelaskan secara detail oleh PSSI atau pemerintah, isu liar mengenai kemudian adanya kemudian infrastruktur yang belum siap, kegagalan Indonesia melakukan lobby internasional, ini menjadi hal yang menjadi hal yang akan terus berlanjut karena sampai hari ini pemerintah belum menjelaskan soal ini kepada publik. Padahal kalau kita mengacu teori-teori mengenai government public relation, salah satunya yang kemudian diungkapkan oleh Moderate Chaley, dia menyebut ada 3 tugas utama daripada public relation atau government relation daripada pemerintah. Pertama, soal media relation. Jadi media relation, pemerintah punya tugas melakukan komunikasi politik kepada warga negara melalui media relation atau PR daripada pemerintah itu sendiri. Yang kedua, pemerintah punya kewajiban public reporting. Jadi pemerintah punya tugas, punya kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada publik mengenai hal-hal yang harus dibuka kepada publik. Dan saya rasa bahwa soal alasan penolakan FIFA terhadap Indonesia sebagai tuan rumah itu bukan informasi rahasia yang harus dilindungi, yang harus kemudian dirahasiakan melalui undang-undang. Ini merupakan informasi yang harus dan wajib diketahui oleh publik
Dan seyogyanya PSSI harus memberikan informasi ini kepada publik, agar publik tidak bertanya-tanya, agar publik tidak melakukan silang pendapat dan mencurigai PSSI sebagai dalang daripada penutupan informasi ini atau pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, tugas utama pemerintah, kata Monticelli, adalah melakukan respon terhadap publik. Karena adanya kemudian penolakan timnas Israel, karena adanya pembatalan FIFA, namun alasan belum dijelaskan secara detail oleh pemerintah dan PSSI, menimbulkan silang pendapat antara warga negara. Nah, adanya responsivitas dari publik ini bertanya mengenai alasan pemerintah, alasan Indonesia dibatalkan oleh FIFA, ini harus direspon oleh pemerintah atau PSSI, wajib direspon. Tapi sampai hari ini pemerintah belum merespon atau kemudian melakukan kewajibannya mengenai responsivitas terhadap publik. Padahal mereka punya kewajiban melakukan respon, melakukan timbal balik, melakukan distribusi informasi kepada publik, agar publik kemudian tidak bingung, agar publik kemudian tidak bertengkar di bawah. Nah, saya rasa Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus segera menjelaskan kepada publik mengenai alasan utama di balik penolakan timnas Israel. Alasan utama di balik dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah FIFA, tuan rumah Piala Dunia U20 yang diselenggarakan pada 20 Mei sampai 1 Juni 2023. Nah, yang selanjutnya juga, jadi adanya penolakan berbagai elemen terkait timnas Israel terhadap Piala Dunia U20. Pertama kemudian ada dari Gubernur Bali Iwayan Koster seperti saya bilang tadi. Yang kedua ada Gubernur Jateng. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antisipasi daripada pemerintah itu kurang sekali, kurang efisien. Bagaimana mungkin kemudian pemerintah daerah yang notabene merupakan perwakilan pemerintah pusat kemudian mengangkangi pemerintah pusat dalam hal ini negosiasi internasional. Karena Piala Dunia ini adalah merupakan negosiasi internasional antara lembaga internasional bernama FIFA dan Indonesia. Nah, urusan internasional itu jelas urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Tapi apa sebab kemudian pemerintah daerah mendahului atasannya, dalam hal ini presiden pemerintah pusat? Apa halnya kemudian Gubernur Bali ini menolak hadirnya timnas Israel? Apa haknya kemudian? Apa halnya kemudian Gubernur Jateng ini menolak pemerintah ada hadirnya timnas Israel di Piala Dunia U20. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi antisipasi pemerintah sangat kurang sekali dan harus kemudian diperbaiki. Karena menurut teori Karen Besander dan kawan-kawan soal high reliability organization, jadi keandalan organisasi publik, karena dia bekerja dalam wilayah yang sangat krusial, wilayah yang sangat berbahaya. Jadi antisipasi yang efektif itu harus dijalankan, harus dilaksanakan. Nah, salah satu kata teori ini adalah pemerintah harus kemudian menyediakan antisipasi yang efektif ketika terjadinya kegagalan komunikasi. Nah, hari ini pemerintah Indonesia terkesan tidak melakukan itu. PSSI dalam hal ini diduga tidak melakukan antisipasi. Mengapa kemudian tidak dilakukan antisipasi? Dia tahu bahwa Indonesia terkenal dengan konstitusinya yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan Israel sampai hari ini tidak diakui oleh Indonesia sebagai negara. Ini kan harus diantisipasi. Bagaimana kemudian hal ini bisa kemudian dikomunikasikan dengan baik dengan PSSI, komunikasikan dengan baik dengan kemudian FIFA itu sendiri melalui hal ini, dalam hal ini PSSI. Tapi
sudah gagal, dan ini membuktikan bahwa tidak adanya antisipasi yang efektif dari pemerintah dalam hal ini PSSI dalam melakukan pencegahan dari penolakan dari timnas Israel. Nah, kesimpulan saya dua. Pertama, pemerintah patut diduga tidak menjalankan strategi daripada atau kewajiban utama pemerintah dalam melakukan public relation, reporting public and responding to public soal kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Yang kedua, pemerintah kemudian diduga juga tidak efektif melakukan antisipasi terhadap respon publik atau respon warga negara mengenai adanya berbagai penolakan dari timnas Israel, sehingga kemudian drawing Piala Dunia U20 batal, dan juga kemudian sampai hari ini Indonesia diberi sanksi oleh FIFA berupa kartu kuning, yakni dibekukan dana FIFA World terhadap PSSI atau dalam ini sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.